Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai tutorial mengenai penguasaan program ITAPS ya. Jadi ITAPS itu sendiri adalah singkatan dari Extended Three-Dimensional Analysis of Building System. Ya. Jadi pada dasarnya ini adalah suatu program yang digunakan untuk menganalisis dan desain pada struktur dengan cepat ya, dan harapan kita dengan tepat. Dan itu tidak lepas dari penguasaan dan pemaharan dari pengguna ya. Kemudian untuk topik awal ini kita akan menjelaskan mengenai pengenalan apa itu ITAPS ya, kemudian fungsi tools apa saja yang ada program ITAPS tersebut secara umum. Nanti kalau ingin secara khusus harus dilaksanakan praktek ya. Kemudian kita beranjak kepada sejarah dari program ITAPS itu sendiri. Ya. Jadi program ITAPS merupakan program analisis struktur yang dikembangkan oleh perusahaan software Computer and Structures Incorporated ya, atau CSI yang berlokasi di Berkeley, ya, California, Amerika Serikat. Ya. Berawal dari penelitian dan pengembangan riset oleh Dr. Edward L. Wilson ya, pada tahun 1970 di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Ya. Kemudian pada tahun 1975 didirikanlah sebuah perusahaan CSI oleh Ashraf Habibullah. Ya. Namun selain program analisis struktur ITAPS, ya, ada beberapa program lagi nih yang dikembangkan oleh CSI. Di antaranya ada program SAP ya, Structure Analysis Program, dan program SAFE ya. Jadi program SAP sendiri adalah program yang pertama kali ya dikembangkan oleh perusahaan CSI ya. Kemudian program SAP, ITAPS, dan SAFE sudah dipakai dan diaplikasikan ya, dan telah teruji di lapangan oleh konstruktor lebih dari 100 negara di dunia. Kemudian, spesialis fungsi dari program yang dikembangkan oleh CSI. Ya. Jadi, secara spesifik, ada kelebihan masing-masing dari ketiga program tersebut. Ya. Program SAP, ya, ini khusus digunakan secara spesialis untuk struktur seperti jembatan, ya, bendungan, stadion atau gelanggang olahraga, ya, struktur untuk industri dan bangunan-bangunan industri. Ini SAP, ya. Sementara yang akan kita pelajari pada saat ini adalah program ITAPS ya. ITAPS sendiri digunakan secara spesialis untuk menganalisis struktur high-rise building ya, seperti bangunan perkantoran, apartemen, rumah sakit ya, dan lain sebagainya, dan untuk struktur sederhana juga biasa. Tapi untuk struktur yang lebih kompleks, ITAPS lebih direkomendasikan. Kemudian yang ketiga adalah program yang bernama SAFE ya, atau SAFE sendiri secara spesialis digunakan untuk menganalisis struktur lantai beton ya, dan fondasi beton secara efisien dan tepat dengan kekuatan yang maksimal. Selanjutnya, ya, topiknya adalah ITAPS sebagai program yang luar biasa. Nah, jadi untuk kita ketahui, program ITAPS secara umum dan secara khusus difungsikan untuk menganalisis ya 5 perencanaan struktur, yaitu analisis untuk frame baja, kemudian analisis untuk frame beton, kemudian analisis untuk balok komposit, kemudian analisis baja rangka batang ya, kemudian analisis dinding geser atau shear wall ya. Jadi penggunaan program ini untuk analisis struktur ya, terutama untuk bangunan tinggi dengan sangat tepat ya, bagi perencanaan struktur, karena ketepatan adalah inti dari output yang harus dihasilkan, di mana juga akan berkaitan dengan efisiensi waktu dalam menganalisisnya. Nah, itu yang alasannya kenapa ITAPS itu adalah program yang luar biasa. Dan program ITAPS sendiri telah teruji ya di lapangan, dan di Indonesia sendiri konsultan-konsultan perencana struktur yang ternama telah menggunakan program ini ya untuk analisis struktur, dan banyak gedung-gedung yang telah dibangun dengan menggunakan program ITAPS. Nah,
topik selanjutnya yaitu program komputer bukan sekedar alat. Nah, ini kita beranjak sedikit mengenai komputernya ya dan programnya. Mana komputer sendiri yang artinya adalah penghitung ya, merupakan alat bantu yang pertama-tama dikembangkan untuk bidang sains dan rekayasa ya. Dikaitkan dengan rekayasa konstruksi atau struktur atau tepatnya structural engineering, maka tugas utama dari komputer itu sendiri adalah sebagai penghitung ya. Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwasanya komputer itu adalah diciptakan dari asal katanya itu to compute ya, untuk menghitung. Akan tetapi berbeda dengan alat hitung sebelumnya ya, ternyata komputer mengubah pola pikir bekerja insinyur dalam melakukan analisa struktur ya. Jika pada tradisi sebelumnya atau kebiasaan-kebiasaan sebelumnya untuk dapat memahami perilaku struktur dengan benar, maka harus menggunakan metode-metode yang diperhitungkan secara manual ya, dihitung secara manual, kemudian dengan konsep-konsep yang lama yang dilakukan untuk permodelan ataupun analisa struktur. Nah, yang tentu saja dengan cara-cara lama itu membutuhkan waktu yang juga lama dan juga tingkat error yang tinggi. Nah, tetapi dengan tersedianya komputer untuk analisa struktur, maka tanpa mengetahui metode yang digunakan, para insinyur sudah dapat dengan mudah ya dan cepat ya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Selain itu, berbagai model struktur ya dengan mudah dapat dibuat ya, termasuk manipulasi data matematika yang diperlukan atau model matematis ya. Kemudian boundary condition ya, kondisi batas dan lain sebagainya. Namun meskipun demikian, tidak ada jaminan ya bahwa itu semua membuat para insinyur dapat ya memahami perilaku struktur yang sebenarnya. Maka dari itu diperlukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, harus paham asumsi-asumsi dasar di analisis. Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian harus paham juga mengenai perilaku struktur sebenarnya. Ya, kemudian juga harus mampu membuat model-model struktur dan memvalidasi hasil dari output perhitungan ataupun output dari program. Nah, jadi harus bisa hal-hal ini yang kita garis bawahi. Kemudian komputer untuk bidang rekayasa biasa juga disebut sebagai alat bantu yang sangat berguna ya bagi penggunaan yang kompeten ataupun profesional ya, maka dapat dihasilkan pemahaman yang lebih dalam ya tentang permasalahan bidang rekayasa. Yang mana untuk teknik-teknik tradisional sebelumnya tidak mampu atau kesulitan untuk mendapatkannya. Jadi memang di sini dengan adanya program kita bisa menghitung sesuatu yang lebih rumit ya, yang mungkin sangat lama ya kalau menggunakan ilmu-ilmu tradisional ataupun cara-cara lama, dan di sini dapat dihitung dengan lebih presisi dan cepat. Nah, itu yang manfaatnya. Jadi bukan sekedar alat saja, tetapi lebih kepada itu. Kemudian kegunaan dan kelebihan dari program ITEPS ya, seperti yang telah dijelaskan di atas tadi ya. Jadi kegunaan dari program ITEPS sendiri adalah sebagai alat bantu ya, jadi bagi para perencana struktur bangunan yang handal ya. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, ITEPS juga memberikan rekapitulasi ya terhadap volume struktur yang digunakan. Jadi selain memiliki fasilitas untuk mengekspor, juga bisa mengimport file ya, bahkan dari program CAD ya dan lain sebagainya, sehingga memudahkan dalam pengolahan gambar struktur ya, dan dapat memudahkan dalam melakukan optimasi desain struktur yang tepat ya. Kemudian kelebihan program ITEPS sendiri adalah ya program analisa struktur yang kompleks dan canggih yang diperuntukkan untuk menganalisis struktur bangunan ya, serta mudah digunakan dan mudah dipahami, yang didukung oleh grafik yang bagus dan jelas ya, sehingga memudahkan untuk para pengguna melakukan analisa bangunan sederhana maupun rumit ya. Selain itu memiliki kemampuan juga untuk membaca secara otomatis ya di bidang elemen struktur ya, sehingga pengguna tidak perlu melakukan penyetingan tersendiri ya, seperti elemen balok ya pada simple beam ataupun pada continuous beam dan juga pada cantilever beam.
Kemudian kelebihan ITAPS juga dapat mendesain elemen shell ya yang bisa digunakan pada analisa plat fondasi, ya retaining wall, flat slab, ya terowongan dan lain sebagainya. Sehingga dengan banyaknya fungsi dan mudah digunakan serta sajian grafik yang bagus, membuat program ITAPS sangat layak ya dijadikan sebagai alat bantu yang dibutuhkan oleh perencana struktur di samping analisa manual yang telah dikuasai oleh para perencana. Jadi memang bisa dikombinasikan segala sesuatu. Jadi intinya di sini bisa saja menggunakan itu tidak bisa menjadi jaminan ya, tetapi pengguna harus menguasai konsep-konsep dasar, konsep-konsep perencanaan, kemudian syarat-syarat batas dan lain sebagainya yang menjadi persyaratan pada suatu desain, termasuk data. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar permodelan struktur. Ya, seperti yang dapat kita lihat ya, permodelan struktur adalah pembuatan data numerik ya atau matematis ya, mewakili struktur real yang digunakan sebagai input pada komputer. Jadi oleh McLeod tahun 1990 mengusulkan sebaiknya dalam pembuatan model struktur perlu diperhatikan hal-hal yang berikut ya. Yang pertama jangan terlalu rumit dari yang diperlukan. Ya. Intinya adalah jika dapat dibuat model yang simple ya, tetapi representatif, maka itu umumnya yang berguna. Jadi tidak perlu kita buat model-model yang terlalu complicated ya, sehingga nanti dapat membingungkan para perencana sendiri dalam menginterpretasi hasil dari output software ini. Kemudian berkaitan dengan hal yang di atas ya, dalam permodelan kadang-kadang perlu beberapa tahapan model ya. Ada yang secara keseluruhan ya atau disebut dengan makro model dan lainnya ya pada bagian-bagian tertentu saja. Tetapi lebih ke mikro model. Ya. Jadi jika berkeinginan membuat model secara keseluruhan dengan ketelitian yang sama untuk setiap detail. Nah ini ya maksud yang nomor 2. Yang kedua adalah apakah modelnya simple tetapi masih representatif. Ya. Maka perlu mengetahui perilaku struktur dalam kondisi real. Ya. Faktor-faktor apa saja yang utama ataupun faktor sekunder yang dapat kita abaikan. Ya. Jadi tidak ada jaminan bahwasanya banyaknya faktor akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, jadi memang di sini adalah sistematis dan efisien, ya, dan efektif. Jadi memang itu yang kita perlukan dalam perencanaan dan tidak menyampaikan faktor-faktor primer yang benar-benar sangat dibutuhkan. Kemudian yang keempat, jangan langsung percaya ya pada hasil keluaran komputer, ya, kecuali telah dihitung dengan validasi-validasi yang teliti dan ketat. Ya. Jadi memang di sini dibutuhkan juga sense of belonging ya dan sense of engineering dari pengguna semuanya, karena hasil komputer sendiri pun bisa jadi keliru ya, terlepas dari kesalahan program, kesalahan dari input data, kemudian juga input dari spesifikasi material dan lain sebagainya, itu memungkinkan hasil dari perhitungan bisa menyimpang ya. Makanya dari output program sendiri itu harus ditelaah ulang, kemudian dilakukan cross check dengan perhitungan manual selama masih dimungkinkan untuk titik-titik tertentu, sehingga seluruh error yang bisa jadi dihasilkan dapat diminimalisir. Ya. Kemudian yang terakhir adalah meskipun sudah ada validasi-validasi yang ketat, jangan terlalu percaya dulu. Lihat asumsi-asumsi yang dipakai dalam membuat model analisis, apakah sudah logis atau mewakili kondisi struktur yang real. Nah, ini juga sangat penting bahwasanya di setiap kita melakukan analisis struktur, memang kita harus memahami asumsi-asumsi yang dipakai dalam analisis. Jangan menggunakan sesuatu yang tidak sinkron, ya, hasilnya nanti juga akan berbeda. Dan tentunya kita harus memahami tata cara pemanfaatan keluaran dari output, ya, dan memahami hasil dari running program, sehingga kita dapat menginterpretasi dan bisa menguji apakah hasil dari perhitungan dari program ITAPS sendiri sudah benar atau belum. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai memahami perilaku struktur. Ya, sebelum masuk ke ITAPS, paling tidak apa sih yang harus kita perhatikan? Ya. Jadi kemampuan dalam memahami perilaku struktur ya secara real
sebenarnya menentukan kemampuan dari komputer dalam mengeluarkan output ya dalam hal benar atau salah. Jadi pada 1990 MacLeod juga menunjuk beberapa strategi yang terbukti cukup efektif ya dalam memahami perilaku struktur yang dimaksud. Yang pertama adalah observasi fisik ya dan hasil uji. Ini maksudnya perilaku struktur normal itu tidak mudah diobservasi dengan mata telanjang ya, karena deformasinya bisa jadi sangat kecil sekali ya skalanya. Maka dari itu keruntuhan struktur adalah sumber yang berharga untuk dipelajari ya. Meskipun ya jarang terjadi ya, keruntuhan struktur juga dapat diamati dari uji beban di laboratorium ya, meskipun itu tidak sepenuhnya mewakili kondisi real. Nah, cara lain dengan mempelajari strategi perencanaan atau perencanaan suatu struktur yang telah sukses dilaksanakan ya. Berarti di sini kita dapat memahami prediksi atau yang telah dihitung ya di atas kertas dan dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Jadi kita dapat menggunakan hasil observasi fisik dan hasil uji serta histori terdahulu tentang konsep bangunan yang mirip atau hampir menyesuaikan dengan kondisi yang kita desain. Kemudian yang kedua adalah mempelajari asumsi dasar. Ya. Jadi setiap model analisis memerlukan asumsi atau batasan tertentu untuk dipahami. Ya, di sini disebut dengan boundary condition. Ya, tidak ada yang sebenarnya metode itu yang berlaku secara general. Ya. Jadi asumsi yang digunakan kadang-kadang dapat mengelompokkan jenis struktur mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai untuk metode tersebut. Ya. Sehingga dapat sekaligus dipelajari perilaku dan kekhasan dari masing-masing struktur. Jadi ini yang sangat penting, makanya di pelajaran analisa struktur, ya kemudian di pelajaran mengenai rekayasa gempa, ya kemudian mengenai dinamika struktur dan teori getaran itu sangat membantu kita ya dalam membuat asumsi-asumsi dasar mengenai gaya, kemudian mengenai macam-macam intinya output keluaran ya, karena analisa struktur ataupun kita menggunakan software dalam pemanfaatan perhitungan struktur secara otomatis kondisi kita tidak lagi struktur sederhana ya, jadi yang tidak bisa diselesaikan oleh statika biasa atau mekanika teknik biasa. Berarti kita harus memahami sistem yang lebih kompleks ya, atau yang biasa disebut dengan statistik tentu. Di sini banyak sekali asumsi-asumsi ya, derajat kebebasan yang harus kita pelajari lebih dalam. Yang dalam hal ini di program ini sudah tergambarkan secara terkelompok ya, kelompok apakah itu dia berupa frame ataupun truss dan lain sebagainya, termasuk nanti sampai ke permodelan struktur. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempelajari dasar matematis model ya. Jadi yang persamaan matematis ini memang cukup penting ya, seperti persamaan diferensial yang banyak digunakan dalam model analitis ya, itu didasarkan pada parameter-parameter juga ya, yang pada masing-masing struktur bisa berbeda. Nah, memahami parameter-parameter tersebut secara benar ya bisa juga sekaligus bisa kita pelajari karakter strukturnya juga ya, dengan menggunakan mempelajari dasar matematis model. Dan di sini pun sangat disyaratkan juga ya kita mempelajari yang namanya konsep dasar dari analisa struktur yaitu finite element ya, atau elemen hingga, di mana di sini menggunakan model matriks yang dapat kita optimalkan untuk menghitung berbagai macam bentuk analisis struktur, mulai dari deformasi ya, refleksi, rotasi dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan nanti untuk memahami hasil perhitungan dari program ITEP sendiri. Kemudian yang keempat adalah studi parametris ya. Jadi dengan tersedianya komputer berkapasitas besar serta cepat ya, memungkinkan dibuat berbagai macam model ya dengan parameter yang berbeda-beda. Jadi pengaruh variasi parameter tersebut selanjutnya dipelajari dan tentu saja dapat diambil suatu kesimpulan mengenai desain kita. Apalagi saat ini dengan berlakunya SNI 2019 ya, dan dengan pembebanan tahun 2020 itu sudah lebih kompleks dibandingkan dengan peraturan sebelum-sebelumnya. Dan dengan seiring adanya historical gempa ya, kegempaan yang
semakin semakin detail dan semakin bisa menggambarkan kondisi sebenarnya, tentu saja studi parameter ini ya sangat membantu sekali. Ya. Jadi memang dalam dalam penggunaan aplikasi dari ITEP sendiri dibutuhkan komputer dengan spesifikasi cukup baik, ya, sehingga nanti kita dapat melakukan multitasking dengan berbagai cross check di permodelan, ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah memakai model sederhana. Nah, jadi maksudnya adalah yang dapat diselesaikan secara manual, ya, dapat digunakan sebagai pembandingan bagi hasil solusi komputer, ya. Dan apabila terdapat perbedaan, maka perlu dicari tahu itu dari mana datangnya perbedaan tersebut. Jadi memang pada setiap perencanaan biasanya di cross check dengan secara manual, ya, hasil dari perhitungan tersebut, hasil perhitungan komputer. Karena kita juga harus mengetahui interpretasi dari program, ya, seperti analisis balok, ya, kita menginginkan dia itu terkendali tarik, ya. Nah, kita harus cek hasil perhitungan dari dari program supaya tidak terjadi kondisi yang tidak dipersyaratkan di boundary condition kita. Jadi perlu kita cek. Kemudian juga dari kapasitas, ya, kapasitas hasil model juga perlu kita cek dengan dengan cara manual, ya. Apakah momen nominal, ya, atau kapasitas dari struktur yang kita hitung sesuai dengan output yang dikeluarkan oleh aplikasi. Nah, tentu saja hal ini sangat penting. Bisa jadi kesalahan itu ada pada berbagai berbagai kondisi, ya. Bisa jadi dari datanya, bisa jadi dari perencana sendiri keliru dalam menginputkan dan sebagainya. Ada sangat banyak sekali hal-hal yang berpotensi, ya, untuk membuat kondisi dari suatu model itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian penggunaan komputer rekayasa sendiri biasanya wilayah kerjanya itu sangat luas, ya. Jadi dapat digunakan untuk proses perancangan, ya. Jadi kita harus mengetahui yang dimaksud dengan perancangan itu seperti kita menganalisis, ya, mendesain, ya, kemudian pembuatan gambar struktur. Itu tahap perancangan. Kemudian proses fabrikasi juga sangat dibutuhkan, ya, seperti mengimplementasikan gambar dan spesifikasi rencana. Ya. Kemudian proses erection, pengangkutan, perakitan, dan pelaksana itu sendiri. Nah, juga bisa penggunaan program rekayasa komputer, ya. Kemudian di bidang perawatan, perbaikan atau retrofitting, ya, kemudian mengevaluasi struktur itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya dari tahapan yang barusan saya sampaikan, yang paling banyak melibatkan komputer sebenarnya pada proses perancangan, ya, dan evaluasi struktur. Ya, mungkin itu dulu untuk tahap pengenalan dari aplikasi ITEP sendiri. Untuk tutorial selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan tools-tools utama pada program ITEP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.